Pada saya, pada saat kapan Tuhanmu memiliki rasa kasih? Waktu jadi roh banyak menghabisi nyawa orang lain. Yang dikasihi siapa? Pelaku zina Daud. Dikasihi itu. Apa karena keturunan dia bakalan jadi nenek moyangnya Tuhan? Nah, ketika dia jadi manusia dikasih siapa? Pesundal. Memang agama kalian agama kasih, tapi agama kasih untuk para penjahat. Pesundal, tukang cukai, Paulus. Tapi coba, apakah Tuhanmu datang untuk orang-orang benar? Tidak. Tuhanmu datang untuk orang-orang berdosa. Orang benar dikasihi enggak? Enggak. Dihabisi. Uza tuh dihabisi nyawanya tuh. Ya. Nah, ini janganlah pakai logika-logika cetek gitu. Sejak kapan? Sebelum saya punya anak, maka saya tidak bisa dikatakan mengasihi anak kecil karena saya belum punya anak, belum bisa mengimplementasikan kasih saya. Logika macam apa ini? Ya, sifat itu melekat pada diri yang disifati. Nah, coba kamu jelaskan ke saya. Waktu Tuhanmu menghabisi nyawa Onan, Uza, anak kecil, itu kasihnya kemana waktu itu? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Yang pertama, Uni Rifa menganalogikan seorang manusia perempuan yang memang dia akan memiliki anak ya. Jadi artinya sesuatu yang tidak maha dianalogikan dengan yang maha. Jadi kurang tepat. Sementara Allah itu maha kasih. Jadi dia menganalogikan dengan yang terbatas dan tidak masuk. Jadi hal itu tidak tepat menurut saya untuk analogi itu. Kemudian yang kedua, pakai data, brother. Saya bawa data tadi. Ya. Kejadian 38, 1 Samuel, 2 Samuel, pakai data. Tunjukkan kalau Tuhan Anda sudah bekerja sama sejak semula. Tunjuk. Ya, sabar. Itu untuk itu ya tadi. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3, Kejadian 1 ayat 26, kemudian Amsal 30 ayat 4. Di sana jelas menyebutkan bahwa penciptaan itu dilakukan lebih dari satu pribadi. Ya. Itu jelas. Maksudnya gotong royong gitu. Maksudnya gotong royong bisa, Tuhan. Anda tidak perlu framing atau apa, tidak terima Anda tidak percaya. Bukan, mau pertegas aja. Gotong royong Tuhan tertulis begitu. Jadi tertulis begitu. Okay. Di mana itu? Ayat mana yang gotong royong Tuhan, kerjasama Tuhan kerja di mana? Saya sudah bacakan tadi. Mana Kejadian itu? 1 ayat 1 Oke, sampai 3. Kejadian 1 ayat 26. Saya buka dulu bentar. Amsal 30 ayat 4. Satu-satu lah. Kita lagi bahas Tuhan gotong royong nih ya. Oke, di Kejadian 1 kita buka teman-teman ya. Lanjut. Pakai data kalau bicara itu, nanti coba jelaskan juga pakai data karena saya juga dibaca ayatnya Pendeta Maruba. Ya. Ya, silakan dibacakan. Jadi saya yang mana, sebutkan Pak? Karena kita saya bingung, Bapak satu-satu. Saya tidak bisa sebutkan. Oke, Kejadian 1. Kayak nggak percaya diri. Kok bukan saya tidak percaya diri? Jangan Kejadian dulu 1 Anda masukkan. 1 lawan 1, jangan 1 lawan 3. Kejadian 1. Aduh. Pasal ayat berapa? Ayat 26. Ya, itulah dulu, nanti dibaca, silakan. Itu yang masalah sebutan dia tadi. Kemudian masalah kasih. Jadi saya tidak tahu ya. Coba kita dulu menilai. Allah yang maha kasih yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah Allah yang adil, Allah yang menegakkan hukum, Allah yang mencintai hukum. Jadi ketika seseorang melanggar akan hukumnya di hadapan Tuhan, maka konsekuensinya ada. Jadi ketika seseorang itu dihukum, lalu diprotes sama orang ini seperti Kak Uni ini, diprotes, mana maha kasihnya? Ya harus menerima hukuman. Itulah hukuman yang Tuhan berikan. Nah, dan memang Allah yang maha kasih itu adalah Allah yang menyelesaikan hukuman itu. Contoh, kalau di dalam Alkitab itu orang berdosa yang mencintai dosa akan binasa. Orang berdosa yang mau bertobat meninggalkan dosa akan diselamatkan, akan diampuni. Jadi di dalam ketika Yesus datang kedua kali, orang berdosa itu akan dibinasakan. Beda dengan
Pak Pendeta, ini bukan gereja. Bacain ayatnya lah. Bang Rifa dengan Rizal, saya sholat dulu maghrib sini ya. Siap, Pak Ustadz. Tolong, Pendeta Maruba jangan kayak di gereja. Dibacain ayatnya. Open mic-nya, baca ayatnya, baca. Biar itu netizen dengar. Gini loh Pak Pendet. Orang di bawah bukan. Pak Pendeta yang terhormat, Anda kan memberi informasi, membagi knowledge. Kami diberitahu bahwa ternyata Tuhan Anda kan gotong royong. Kami kaget dengar itu. Nah, coba tunjukkan dalil kalau Tuhan gotong royong kerja itu di mana. Bahwa sejak semula Tuhan udah bertiga-tiga dia. Karena kalau memang Tuhan Anda bertiga-tiga, maka Anda ini konsep ketuhanannya adalah Triteos. Kan saya belum selesai. Yaudah, saya minta data. Bicara sampai selesai. Saya sudah sebutkan data ya, Anda tinggal baca. Data berapa? Yang mana? Iya. Yang mana? Kejadian berapa? Tadi saya sudah baca kejadian 1 ayat 26. Ya, bentar dulu, bentar. Ayat 4. Nggak usah satu aja dulu. Iya, tadi kan seperti Iya, ini dibaca dulu tadi lah. begitu tadi. Nggak bisa. Kejadian. Nggak bisa penonton Ya, dibegituin. saya benarkan begitu loh, saya benarkan. Kejadian pasal 1 nomor Dia 26 nggak ada kan. tunjukkan ayatnya langsung letter-let begitu, Enggak apa-apa nih. Kita baca ya, teman-teman ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini menurut Pak Pendet, ini Tuhan berbicara kepada Tuhan lain ya. Ngajak Tuhan lain untuk menciptakan. Berarti ini gotong royong ya. Oke, lanjut penjelasannya. Nanti saya akan bahas lagi. Silakan. Silakan Pak Pendet. Allah yang Maha Kasih itu adalah Allah yang menyelesaikan hukum, yang menegakkan keadilan, bukan menyiksa. Jadi kalau secara manusiawi ya, anjing itu kalau disiksa dipukuli begitu, disiksa, dia nggak dibunuh langsung, itu lebih kejam daripada dibunuh langsung. Jadi Allah dalam Quran itu saya bilang lebih kejam daripada apapun daripada iblis, karena dia menyiksa manusia ciptaannya selama-lamanya, siang malam, selama-lamanya disiksa. Padahal dia diciptakan hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tapi disiksa selama-lamanya. Di mana Allah yang Maha Kasih begitu? Sementara Allah kami yang Maha Kasih itu, orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa tidak mau bertobat, sudah diingatkan, akan dibinasakan, selesai. Jadi tidak terdengar jeritan mereka itu. Kalau anjing aja, kucing, ya, Pendet, kalau bicara pakai data Pendet. Ini apa sih Pendet nih? Iya, itu maksud saya supaya Anda paham. Jangan termakan doktrin saja. Anda gunakan hati Anda. Apa sih doktrin? Pikiran Anda. Apa sih pikiran Anda untuk menilai apakah itu Allah yang kasih kalau menyiksa ciptaannya yang cuma hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun selama-lamanya. Oke, udah belum Pendet? Tanggapi dulu Uni, terlalu panjang Uni. Panjang. Oke, itu dia netizen Uni. Silakan. Aduh, ini kalau ngomong kalau Tuhan seenak udelnya. Ini Pak Pendet ini sedang menjelaskan Tuhan seingin dia. Maksudnya Tuhan perspektif dia, teman-teman. Dia tidak menjelaskan Tuhan perspektif Tuhan sendiri, tapi dia menjelaskan Tuhan perspektif dia. Kamu baca kitabmu Mazmur 107, adapun orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka, Tuhan lu juga nyiksa. Kamu baca Nahum 1 ayat 2, Tuhanmu bahkan pendendam, bahkan Tuhanmu membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu baru namanya psikopat. Nah, kalau kamu berbicara bagaimana Tuhan itu menyiksa, pertama kamu harus paham. Tuhan sudah memberi peringatan di awal. Tuhan sudah memberi peringatan di awal dan manusia sudah diberikan petunjuk. Jadi ketika manusia punya free will dan dia ingkar kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan lagi. Ini orang-orang yang kayak kamu ini nih, udahlah salah-salah sendiri, nyalah-nyalahin Tuhan lagi ketika Tuhan siksa. Ini orang-orang kayak gini nih, yang ingin Tuhan dia adalah orang yang berdosa, berbuat salah, pengen Tuhan yang menumbalkan diri. Ini kayak gini-gini contohnya nih. Saya cuma minta informasi dari Anda Pak Pendet yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sudah bersama-sama sejak semula, gotong royong mengerjakan apapun. Artinya kalau memang Anda sepakati Tuhan Anda sejak semula sudah gotong royong, maka Tuhan Anda itu tidak absolut kekuasaannya. Artinya Anda Triteos, punya 3 Tuhan. Tuhan bergotong royong. Triteos namanya. Nah, tentang Kejadian pasal 1 nomor 26, Ibu Rita Wayu sendiri ini mengatakan bukan Tuhan bicara sama Tuhan lain, tapi ini sidang ilahi. Nah, ini makanya
Kalau kalau mengandalkan terjemahan ini orang bisa sesat nih, ya. Kita lihat nih, bagaimana pendapat Ibu Rita Wahyu seorang pakar bahasa Ibrani tentang Kejadian 1 ya. Sidang ilahi. Itu Tuhan lagi nggak ngomong sama Tuhan lain, tapi Tuhan lagi ngomong sama malaikat, ya. Gitu. Entah apalah. Kok Anda bilang kami berdoktrin? Kami ini nggak boleh menyampaikan Tuhan menurut perspektif kami. Kami tahu Tuhan dari Tuhan sendiri yang mengatakan melalui kitab sucinya. Anda ngomong apa tentang Tuhan? Kok Tuhan menurut perspektif Anda? Anda bikin Tuhan sendiri berarti ini. Nah, mari kita lihat di sini sidang ilahi. Nah, ini Kejadian pasal 1 nomor 26 tadi. Marilah kita, ya. Anda ini ngomong apa tuh? Kalau ngomong tuh pakai data, mbok ya pakai data gitu loh. Ngomong sembrono ini. Nih. Nih, ini baca. Kalau ngomong tuh, kalau saya tuh pakai data. Saya nggak mau saya sok-sokan ngomong sembrono aja. Nih ya. Ini menurut Ibu Rita Wahyu nih. Ini tentang Tuhan tidak sendirian di surga. Di sekitarnya ada para malaikat yang jumlahnya banyak. Allah sering terlebih dahulu menyatakan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di hadapan para malaikat. Sidang tersebut diberi istilah Dewan Musyawarah Tuhan. Tuh, Tuhannya musyawarah tuh. Tuhan bermusyawarah. Yeremia 23:18. Kegiatan disebut dengan sidang ilahi. Tuh, Tuhan bermusyawarah tuh. Ini Tuhan minta pendapat sama malaikat kayaknya nih. Ada-ada aja lah Tuhan kalian ini ya. Udahlah minta pendapat para malaikat, kerjasama gotong royong pun dipercaya. Ada-ada aja. Kaget juga saya ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang kalian mengimani hal seperti itu. Artinya ketika kalian percaya bahwa Tuhan kalian ini gotong royong, maka Tuhan kalian tidak bisa dikatakan Tuhan yang absolut dan mutlak kekuasaannya. Karena Tuhan kerjasama. Ya, mungkin si bapak bikinkan kepala, si anak bikinkan kaki, si Roh Kudus bikinkan bulunya. Saya nggak tahu lah ya, nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Ini yang tidak diimani oleh umat Islam. Ini yang tidak diimani karena ini masuk dalam konsekuensi logik tentang politeos, ya. Tuhan kok gotong royong, ada Tuhan sidang ilahi, ada aja kalian ini ya. Nah, saya minta tolong tunjukkan data. Itu kan kamu mengasumsikan dari kata sidang ilahi Tuhan tuh, yang bahkan orang Kristen sendiri mengatakan itu sidang ilahi, bukan Tuhan lagi ngomong ke Tuhan sendiri. Tunjukkan kepada saya bahwa ada Tuhan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Sehingga Anda baru bisa mengatakan sebelum segala sesuatu diciptakan Tuhan Anda tuh tidak kesepian. Ada temennya, yaitu sesama Tuhan. Tunjukkan kepada saya ada Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, waktu bumi belum diciptakan. Kalau enggak berarti sok tahu. Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu tidak pernah kesepian. Ada Tuhan lain yang menemani dia, yaitu Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Tunjukkan datanya. Kalau tidak ada datanya, ojo ngomong. Enggak enak, enggak bagus. Itu namanya menyebarkan kabar hoax. Data. Nggak usah penjelasan, data aja. Saya tadi sudah sebutkan tadi ayat. Anda tidak baca. Kejadian Tolong baca 1, 2, 6 tadi kan sudah. Amsal 30. Ayat 3 dan 4. Satu-satu. Amsal 30 ayat 1 sampai 4. Ayat 3 dan 4. Oke, ayat 3. Nah, juga tidak ku belajar hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Siapa itu? Siapa? Ya, itu sudah jelas. Ya, Anda Siapa? jangan tanya siapa dulu. Ya, jadi makanya jelas siapa? bahwa tunggu dulu. Dalam Siapa penciptaan itu? dengar Hello. dulu. Ya, Nggak jadi bisa gitu itu dong. dia. Jadi dalam Saya pengen penciptaan ini itu siapa? jelas. Tunggu, ini Ingat, justru Tuhan. tunggu dulu. Di sini ditanya tunggu loh. dulu. Kita Siapa kan namanya? nggak fokus Dan kepada siapa? kata siapa. Nggak Dengar dulu. bisa. Kita nggak Saya fokus lagi kepada kata siapa. Kita fokus bahwa dalam penciptaan itu tidak kesendirian. Hello. Itu tadi. Siapa? Ya siapa itu? Siapa itu? Anda Siapa itu mau itu? lari kemana ini? Tadi kok lari? bahasnya siapa kawannya, apakah Berarti sendirian? Anda Ternyata mengasumsikan. tidak. Ya siapa itu? Bukan Siapa? asumsi, memang tertulis siapa begitu. Itu? Siapa itu? Siapa di Amsal Iya, tadi? Anda kan langsung minta namanya. Padahal pertanyaannya, apakah Allah sendirian? Siapakah Ternyata dia? ditulis di situ tidak. Siapa dia? Jadi, Siapa yang itu? Maha Siapa? Kudus itu Waduh, ketika siapa sih? menciptakan langit, bumi, menetapkan ujung bumi, itu bersama anaknya disebutkan. Mana dia? Mana? Itu Mana? kan disebutkan siapa nama anaknya. Mana? Iya siapa?
Ya itu, jadi artinya dia punya anak, jelas itu. Siapa? Oh, ini Itu Amsal jelas berapa itu biar dia aku punya tunjukin anak. ayatnya nih. Ya, ya. Amsal berapa tadi? Lanjut ulang nih Pak Pendet. Ini bingung nih Pak Pendet nih. Ditanya siapa kok malah dibilang anaknya. Emang Tuhan itu beranak dari awal memang. Ini bukan bahas siapa, Amsal nanti berapa? lah Amsal dulu kan berapa? dari pertanyaannya. Giliran Tunjukkan ditanya sama siapa. saya bahwa Allah itu gotong royong. Lebih dari Berarti Anda satu. tunggu. Pertama dia akui Kan itu teman-teman pertanyaan Tuhannya kok. Anda, Iya. bukan Pertama, tanya siapa. ya oke. Bentar ya. Nanti Amsal berapa tadi biar dibuka sama Marijal. Mas saya mau ngomong nih. Teman-teman ya sudah Amsal diakui bahwa 30 Tuhannya gotong ayat- royong. Ya. ayat 3 Berarti dan Tuhan Anda 4. saling membantu ya. Tuhan Anda saling bahu-membahu ya. Ya itulah bukti my kasih God. itu enggak apa-apa. Itulah perspektif Anda, enggak apa-apa. Aduh, lah. Tapi kitab suci saya Kok menjelaskan perspektif begitu. saya? Kan Anda yang Ya menjelaskan iya. kalau Tuhan Anda Kan Anda gotong bilang kan royong, enggak kerjasama, apa-apa, gotong kerjasama royong, ya. saling membantu, tidak kuat Tuhan atau saling apa, enggak membantu masalah. ya. Tuhan Enggak saling masalah membantu. itu pandangan Anda, enggak masalah. Gila, gokil. Ya jadi teman-teman, Tuhannya Pak Marubah adalah Tuhan yang gotong royong dan saling membantu. Begitu. Maka Jadi dia saya gagal bukan sebagai Tuhan asumsi, yang memang tertulis begitu. apa sih? Ya sabar dulu lah. Siapa Buka lah, nama Bang Jan. anaknya? Siapa nama Kan nggak anaknya? mungkin ditanya siapa nama anaknya kalau nggak ada Siapa? anaknya. Ya siapa nama anaknya? Begitu. Jadi Soalnya jelas. kata tunggu dulu, dalam- jelasin dulu kontekstual ayat itu. Kok kontekstual lagi ditanya? Loh, ini orang apa yo? Kalau cuma sekedar Kalau menghadirkan sudah terjemahan. disebutkan siapa anaknya, siapa pencipta, ini bukan kontekstual lagi. Nih baca ya. Juga Ya, tidak baca kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? yang Siapakah Maha yang Kudus. siapakah dengan kain? Siapakah yang telah menentukan segala ujung? Siapa pelan-pelan namanya dan siapa nama bacanya. anaknya? Jangan Siapa kayak siapa? kesurupan. Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang lemah. Siapa coba? Sebutkan sama Iya, saya. itu Kalau dia. itu Udah merujuk jelas. kepada Tuhan. Kita kan nggak- Ya. Pertanyaan Apa Anda tadi nih? tidak mempertanyakan Boleh saya siapa jawab? namanya, bentuknya gimana, Satu-satu dulu, ini Pak tinggalnya Pendeta di nih, mana, Enok, nggak ya. ditanya begitu. Oke. Gini ya. Pertanyaan Anda tunjukkan data bahwa Allah itu menciptakan gotong royong gitu Anda bilang. Ya Atau itu satu dalil pribadi, yang satu dibawa ya. pribadi. Itu dalil yang dibawa kalau Tuhanmu gotong royong Iya. kan. Nah, saya akan Sesuai tunjukkan. dengan Kejadian 1:26. Ya. Ini gotong royongnya sama Gitu, siapa? jadi Pak Pendeta? Sama tukang terbantah. bangunan apa sama siapa? Sama anaknya Apa dia ini? kerja sama Nah, anaknya. itu kan narasi Anda. Jadi Anda itu Lah, sedang kan, coba makanya. main apa? Oke, saya masuk teman-teman. Saya masuk Bang Rijal. Bang Rijal saya masuk. Oke. Teman-teman perhatikan, inilah kenapa orang-orang ini tersesat, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan terjemahan yang mereka dapat. Jangan bilang kita Loh, tersesat. saya buktikan dulu, diam dulu. Ini saya lagi menunjukkan nih. Perhatikan Ya teman-teman. makanya pengikut Nabi palsu tersesat. Enggak usah ngomong lah Rifan. Iya, nanti kita Dan bahas kalian Nabi palsu. tersesat. Kalau Ya, jawab kita itu bahas Nabi adilnya itu palsu. jawab dengan Ayo, ayat, ayo, karena ayo. itu bukan Al-Quran. Al-Quran Hah? itu butuh hadis, tafsir. Apa sih? Yang butuh hadis Untuk kami bukan Al-Quran. Enggak, Al-Quran enggak butuh hadis. Yang butuh hadis saya. Dengar teman-teman ya, perhatikan. Saya besarkan ini ya. Nggak bisa ngebesarin aku. Besarkan aku dulu, biar aku ngomong nih. Perhatikan teman-teman, kenapa mereka tersesat ya? Karena mereka itu menyimpulkan, Ustadz Arif angkat ininya dulu sebentar. Mereka menyimpulkan dari tekstual yang mereka baca, dan di situ diksi-diksi bahwa siapa namanya, siapa anaknya, dia simpulkan kalau gitu bapak sama anak lagi kerja gotong royong ya, menurut si bapak ini. Sementara teman-teman perhatikan, diksi anak Allah itu banyak terjadi dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Kalau seandainya anaknya merujuk kepada anak Tuhan, maka Tuhan mereka ini sebenarnya Tuhan yang memperanakkan ya, manusia termasuk anak Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 6 nomor 2, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, jadi sebenarnya Tuhannya bukan cuma 3, teman-teman, tapi banyak. Karena yang dia gunakan sebagai pembuktian bahwa Tuhannya itu gotong royong dalam menciptakan, yaitu dalil yang Amsal tadi, di mana di situ cuma ditanya doang siapa namanya, siapa anaknya, padahal Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan punya anak dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Artinya Tuhannya orang Kristen yang terkhusus Pak Mandru ini bukan 3, guys. Tapi rame-rame sekampung. Se-RT. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan memang punya anak. Itu yang Anda pahami, tapi pemahaman kami karena dilanjutkan lagi, nggak sampai di situ ayatnya. Itu sebelum selesai Ya. saya belum selesai. Nanti Dalam- Anda. Iya, belum selesai. Teman-teman saya rasa sudah cukup lah. Belum. Teman perhatikan teman-teman ya. Poin yang kita dapatkan dari hasil diskusi ini adalah Tuhannya Pak Marubah ini gotong royong. Tuhannya banyak ya. Belum selesai saya menjelaskan ayatnya. Loh kan udah dapat Jadi Anda konklusi langsung toh. simpulkan. Enggak, Tuhan Anda Belum. gotong royong atau enggak?
Masuk ke perjanjian baru. Ini gimana sih? 1 ayat 1. Tadi kasih ayat itu untuk Ya, menyatakan dengar Tuhan dulu. gotong Yohanes royong. 1 ayat 1 dijelaskan di sana sampai ayat 3. Firman Enggak, tunggu dulu. bersama-sama udah, dengan Allah. udah. Enggak, saya enggak butuh Lebih dari penjelasan satu itu. pribadi. Enggak. Saya enggak butuh itu. Saya cuma mau konfirmasi Tuhan Anda gotong royong, clear aja sudah. Benar Tuhan Anda gotong royong, kerjasama banyak. Iya, gotong royong Yaudah. artinya ada lebih dari satu pribadi, bukan banyak. Udah. 1000 tapi 3. Udah. Bapa, Loh. Anak, dan Roh Kudus. Itu. Loh. Dari mana Anda tahu cuma 3? Emang itu dijelaskan kita. Ya, di mana dijelaskan Tuhannya cuma 3? Iya, itu Tuh, disebutkan anak-anak Allah dalam Yohanes. Mana? Dengar dulu, dalam pertama Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Enggak ada di situ 3 di Itu situ. ada Di roh- situ kita ada roh rame. Allah. Tunggu dulu, Rame-rame. sabar. Ada roh Allah, Kejadian 1 ayat 26, kemudian Amsal 30 ayat 3 dan 4, kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, kemudian Matius 28 ayat 19. Cukup itu. Enggak apa-apa banyak Bang Rizal. sekali. Kita sudah dapat poin ya. Memang Tadi Bapak disebutkan Mandruba semua mengakui udah. manusia jadi Allah. Udah, iya. Semua Terima malaikat kasih ya. jadi Allah, enggak, Ya, tapi ya Tuhannya disebutkan. Tuhannya banyak, udah gitu aja, clear ya. Ya, terserah Jadi Anda, ada konklusi apa-apa. kita diskusi kali ini sudah mendapatkan informasi bahwa orang Kristen menurut Pak Maruba Tuhannya gotong royong dan banyak. Iya. Udah clear. Orang itu menurut saya jangan bilang Iya. semua orang Kristen, karena orang Ya udah, Kristen nggak apa-apa. itu sama Hati-hati dengan Pak orang Maruba, Islam, nggak perpuluhan mungkin Syiah hilang bilang nanti, hati-hati. ajaran Syiah yang benar sama Ya, dengan nggak ajaran apa-apa, Sunni. Emang apa yang Anda tahu tentang Syiah dan Sunni? Udah ya, intinya terima kasih Pak Maruba informasi kita yang cetar membahana hari ini. Saya punya teman Syiah. Nggak ada urusan sama temanmu ya. Kita sudah mendapatkan informasi menurut Pak Maruba Tuhannya itu gotong royong, Tuhannya banyak, nggak apa-apa itu urusan dia, politeis dan pagan sekali. Baik teman-teman, mungkin saya akan lanjut ya sebelum Pak Maruba. Saya nggak tertarik mendengarkan penjelasan iman Kristiani ya karena bikin kepala kayak tadi tuh merusak peradaban. Tuhan kok banyak dan gotong royong. Saya mau dulu lanjut boleh? ke Oh ini Henok mau ngapain? Mau ikut menjelaskan? Mau menjelaskan. Anda sepakat nggak kalau Tuhan itu gotong royong? Ya, lewat pribadi lebih dari satu tapi satu hakikat. Pakat atau tidak? Sepakat nggak Tuhan gotong royong? Kok malah bahas yang esensi? Nanti kita bahas esensi. Sepakat nggak Tuhan gotong royong? Tuhannya banyak. Ya, dari segi pribadinya ya lebih dari satu saya bisa jelaskan. Ya udah gotong royong. Oke, Tuhannya gotong royong. Triteos. Oke. Silakan coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan tiga pribadi satu hakikat. Jelaskan definisi hakikat, jelaskan Ya, definisi langsung. pribadi. Lanjut. Langsung saja Anaknya di didiamin tadi. dulu. Anaknya Bang, anaknya didiamin dulu kasihan Bang. Ya. Abang maaf Bang, ada anaknya Bang, maaf Bang. Nanti kena report apa? Terungkat Teman-teman maaf ya, tolong Bang. di recom ya, sebarkan ke seluruh alam bahwa Bang Maruba mengakui Tuhannya gotong royong ya, supaya tidak ada orang Islam yang menyembah Tuhan gotong royong, bahaya. Ya. Saya tidak ada bilang gotong royong, itu pernyataan Anda. Loh, yang tadi saya katanya bilang menciptakan kan analisa katanya Anda Tuhan itu sebutkan gotong royong, itu Iya pendapat dong. Anda. Kan saya Kerjasama bilang kan begitu. enggak, saya tanya, Tetapi kerjasama dalam itu gotong royong nggak? pemahaman saya bekerja sama. Nah, kerjasama itu gotong Bedakan royong. dong. Ya itu yang Anda sebutkan bagi Anda. Gotong royong itu kerjasama, Nggak Bang. apa-apa. Kerjasama. Kerjasama. Tapi Ayo, bagi gotong saya itu royong. yang saya sebutkan. Gotong Jangan royong itu gunakan kerjasama. apa yang saya katakan, Lah. lalu Anda samakan dengan Anda yang katakan. Ya udah, Kan Tuhannya begitu. kerjasama, guys. Tuhannya kerjasama, Ya, guys, kerja oke, kelompok nggak ya. apa-apa. Tuhannya Ya, kerja ya. kelompok. Nah kan kerja kelompok kok nambah lagi. Lah, kan sekelompok Tuhan lagi kerja. Gimana sih? Nah, Uni izin tampilkan data boleh? Boleh Rijal. Sekelompok Tuhan sedang menciptakan, guys. Namanya kerja kelompok Tuhan. Lanjut. terserah Anda. Cek. Dibesarkan Tuhan nggak ya? gotong royong gimana pula ini? Ya Tuhan kerjasama, Gimana, Bang Bang? Datu. Kerja kelompok. Iya, oh Tuhannya kerjasama. Ya, Pak Arif boleh kalau tolong besarkan, secara Pak Arif? data itu yang patut lebih dipercaya Bentar, aku daripada besarkan dulu. Al-Quran. Begitu. Jangan gitu dulu. Kita lagi nggak bahas itu. Karena kan Nanti kalau karena kan perjanjian lama itu jangan lebih tantrum. dulu ada. Masa udah mengakui Tuhan Itu kerjasama dong. malah Ya kan memang itu lebih dulu ada. Oke, Masa kita bahas. dipercaya Ya udah, baru ada kita bahas Al-Quran validasi kitab suci ya. abad ke-7? Ya udah, kita bahas validasi kitab suci ya. Ya udah, silakan Bang Rijal bahas. Ya ini Pak Maruba minta tolong dibaca ini. Kelihatan nggak Pak Tuhan Maruba? kerjasama.
Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak nih? Di sayanya hitam. Kerja itu gotong royong sama dengan kerjasama ya. Jadi kalau Tuhan bekerja Iya. sama dengan gotong royong. Iya, enggak apa-apa. Udah saya bilang tadi kan. Tapi Anda sebutkan gotong royong, saya bilang kerjasama. Ya sama Paham aja. nggak? Iya, bagi Anda sama. Bagi saya Lah, katanya beda. Bukan bagi saya tapi bagi KBBI. KBBI, Pak. Tidak. Kan kerjasama dengan gotong royong kan beda kata. Ya udah kerja kelompok. Jakarta tapi maknanya Nggak apa-apa. sama, Bang. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau dalam makna ya enggak masalah, tapi kalau Anda bilang tadi Ya kan udah saya ya udahlah ucapkan udahlah. begitu, Udah kan kita nggak itu usah. keliru. Masa kita bahas ini mulu Tapi dan tadi intinya muter-muter. begini, Intinya apapun lagi katanya, saya lebih percaya kitab itu daripada Al-Qur'an karena Al-Qur'an nggak ada baru urusan. ada. Ya udah kita Itu bahas, dia. kita Dan bahas. sampai Oke. kapanpun saya tidak akan pernah percaya Al-Qur'an, kawan. Nggak butuh ya. Teman-teman perhatikan ya, parameter mempercayai kitab Masa suci adalah dipercaya Yaudah. Al-Quran baru ada yang Oke. dulu Coba saya pertama tanya. ada nggak dipercaya, itu namanya kamu percaya pembodohan. yaudah, kamu percaya Septuaginta atau teks Mesorah? Iya. Septuaginta itu kan yang diambil dari teks Masorah. Oke, coba tunjukkan bukti kalau Septuaginta diambil dari teks Mesorah. Mampus, ini habis kamu nih ya. Oh, kamu belum Iya. tahu kamu. Ya. Karena kan itu Yuk, bahasa yuk, Ibrani. yuk. Ayo, tunjukkan kalau Septuaginta Iya. itu mengambil dari teks Jadi Mesorah. teks- Ayo, dengar dulu, ayo. Teks Ayo, Masorah itu adalah teks yang dibantu dengan alat bantu baca Apa supaya ini? bisa dibaca. Kalau Aduh, dalam teks aslinya Lebih duluan itu kan mana yang, teks Mesorah dari Septuaginta? ya Septuaginta lebih dulu. Oke. Karena Jadi kamu lebih percaya. Oke, kamu lebih percaya Septuaginta berarti. Ibrani tanpa Aduh, alat Mak Jam. bantu baca itu diterjemahkan Ya, berarti ke kamu bahasa lebih Ibrani. ya udah, berarti kamu lebih percaya Septuaginta dong, karena kan lebih dulu. Katanya kalau kitab yang lebih Enggak, dulu kamu karena lebih percaya. karena Ih. ada Alkitab bahasa aslinya Nggak masih, karena Septuaginta itu adalah terjemahan Tidak. dari bahasa Nggak Ibrani. konsisten. Siapa Kok bilang? nggak Siapa bilang? konsisten? Siapa bilang? Sementara teks Masorah itu Teks Masorah apa? teks yang diperbaharui, disalin kembali dari bahasa asli pertama ditulis oleh Coba. Hakim Ezra. Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu siapa? Kamu kurang belajar berarti itu. Loh, justru karena saya belajar saya minta validasi kalau Anda ngomong itu pakai data. Dengar teman-teman baik-baik ya. Ya Anda tinggal search saja. Gantian lah. Tinggal Pertama search. kamu tuh woi, Kitab gantian. bahasa Ibrani pertama itu tahun Oke. berapa? Teks Masorah tahun berapa? Septuaginta tahun berapa? Kan Septuaginta gampang aja itu, sih. Septuaginta itu adalah teks yang konon katanya diperintahkan oleh Raja Ptolemy untuk diterjemahkan dari bahasa Ibrani, tapi bukan teks Mesorah. Teks Mesorah itu baru Ya ada dari keluarga memang, Mesoret. itu yang saya bilang Kamu tadi. kalau ngomong tuh Mbok, jangan sembarangan, Pak Pendet. Saya belajar Ya memang saya kekristenan. bilang tadi. Udah, saya adalah lagi nggak mau dengerin penjelasanmu, saya nggak butuh. Septuaginta itu adalah terjemahan dari Kalau nggak- udah kalau Alkitab Perjanjian Lama kalau nggak pakai data, kalau nggak pakai data nggak usah. Apa sih ini orang nggak pakai data? Kalau kamu ngomong- juga nggak ada pakai data, cuma Oh, saya pakai data. berkata-kata juga. Saya pakai data. Ini saya tunjukkan Septuaginta Iya sama kan teks ngomong Mesorah juga nih. kamu. Saya pakai data. Percaya kitab yang lebih dulu ada ketimbang kitab yang kemudian. Sementara kalian membatalkan kitab perjanjian lama dan memakai kitab perjanjian baru sebagai hukum kalian. Itu namanya kalian Nggak ada hipokrit. pembatalan. Itu Oke, hanya menyalin dan menerjemahkan ke bahasa yang baru. Efesus Isinya 2:15. sama. Efesus 2:15 Isinya baca. sama, hanya aja penambahan Efesus pasal kitab. 2 nomor 15 baca. Aduh, kamu Efesus ini pasal 2 nomor 15 bohong-bohong baca. aja. Loh. Efesus pasal 2 nomor 15 dengan mati Yesus telah batal hukum Taurat. Kitab perjanjian kamu lama aja yang nggak di dalamnya tahu hukum Taurat. apa itu? Ya, hukum Taurat apa? Itu kamu tahu nggak? Nomon Hukum Taurat dokmasin apa? dengan nomon kata lu tahu nggak bedanya apa? Apa hukum Taurat? Saya nggak ngerti apa yang kamu maksud. Hukum Taurat cepat. Jelaskan hukum Coba Taurat. bedanya nomon dokmasin dengan nomon kata lu apa? Apa kata lu ini? Apa arti hukum Taurat? Kata Kok malah lu ketawa? bukan kata lu. Mau kata lu kayak mau Nomon pakai telur kayak dokmasin mau dengan nomor kayak nomor bodoh kata amat. lu, tahu nggak bedanya Saya apa? tanya hukum. Ini orang kenapa sih? Kamu yang bilang kamu yang lebih nggak tahu makanya bingung. Ya udah kamu jelasin lah apa? Apa itu? Apa? Jadi kamu belum pelajari yang disebutkan dalam Efesus Mak. 2:15 itu, iya. Efesus 2:15 itu adalah nomon dokmasin. Nomon dokmasin itu adalah hukum tata upacara, hukum korban itu yang Nah, itu hukum Taurat nggak? Itu hukum Taurat nggak? Iya, hukum Taurat, tapi hukum Oke, Taurat dibatalkan yang disebutkan kan? dalam bahasa Dibatalkan aslinya kan? itu nomon dokmasin. Iya, Nomon dibatalkan. dokmasin adalah hukum tata Mau upacara. nomor dokmasin kayak mau hantu belau kayak. Saya tanya Ya dibatalin nggak? itulah kau perlu Dibatalin. belajar supaya kau tahu Dibatalin membedakan. nggak? Dibatalin nggak? Yang dibatalin itu hukum upacara. Dibatalin. Oke.
Teman-teman Iya, perhatikan, hukum upacara tidak. yang dibatalin, Iya, makanya nggak ada diam. korban. Inilah kalian munafik. Saya lebih percaya kitab yang lebih dulu ada untuk dijalani ketimbang kitab yang baru. Kitabmu yang perjanjian baru itu berapa ribu tahun jaraknya dengan kitab perjanjian lama. Lalu kalian mempercayai kitab perjanjian lama telah dibatalkan hukum-hukumnya di Ya dalam itu lebih dengan Efesus dipercayai daripada 2:15. Al-Quran. Loh, 500 bukti tahun kau di baru sini. ada kemudian daripada Alkitab, Oke, perjanjian baru. kitabmu kapan? Kitabmu kapan ada ya? Perjanjian baru kapan ada? Ya iya, abad pertama. Oh, Tapi itu lebih pantas dipercaya daripada tunjuk Al-Quran data, yang 500 tahun kemudian. tunjuk data kitabmu, Masalahnya Al-Quran itu Aduh, ini ngomong mengutip apa sih isi ini? Protestan itu abad ke-16, bro. Apa nih orang nih? Tunjuk kitab katalog kitab perjanjian baru itu ada di abad pertama. Coba tunjuk data. Iya, di abad pertama ada tinggal search Data. Ya, aduh, kok data ada tinggal search tahun 65 Masehi. Ada tinggal Kodek yang tertua apa Masa- namanya? Kodek tertua apa namanya? Anda itu kan nggak fokusannya kodeks Sinaiticus Vatikanus. Anda nggak pelajari manuskrip, makanya baca buku. Teman-teman Seorang perhatikan ya kebohongan dari orang-orang ini, teman-teman. Jangan kita nggak kebohongan. Perhatikan teman-teman Kamu ya, baca Kodeks buku Sinaiticus sebuah arkeolog manuskrip. terkenal abad Kamu nggak pakai ke-18 data, namanya saya pakai Bernard data nih. Grenville dan Arthur Hahn. Nih orang nih Dia ngomong aja tadi nih. Oh, udah ngomong nggak bawa data, saya bawa data nih. Lebih penting yang ada data diutamakan. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Mana kitab kau ditulis di abad pertama? Kau jangan menipu saya lah. Ini kodeks tertua, Kodeks Sinaiticus. Saya pakai Itulah data. kebodohan Ini kalian. dari Kodeks Kalian hanya Sinaiticus. fokus kepada kodeks. Sementara kodeks itu adalah kumpulan manuskrip yang dikumpulkan, yang ditulis, yang disalin. Apa nih Sementara orang ini? kitab suci kami itu ditulis dari manuskrip. Bang Data, Rizal, coba data. dibuka Ya, P52, datanya. P52. Papirus 52, coba kalian. Papirus 52. Abad Jelas berapa nih itu orang ini 52? ngomong nggak bawa data. Papirus 52. Ngomong coba nggak dibuka. bawa data. Papirus 52 yang paling tertua itu. Itu di abad Dikiranya kedua kita itu. nggak belajar. Dikira dia kita Iya. nggak belajar, Bang Dato. Iya. Kalau ada yang abad pertama, aku beli di Belmong. 1 urus 1 juta. Iya, abad Abad kedua pertama. yang saya sebutkan tadi. Papirus, Kan ya abad disalin. kedua. Disalin apa ini? Papirus itu ya yang tertulis di abad Perhatikan kedua. ya. Bahkan Papirus 76 itu di abad ke-6 itu. Saya buka data saya ya, manuskrip yang ditulis oleh Buka. Bernard Grenville, arkeolog. Buka. Oke, sabar ya. Kalian aja lari ke P52 apa Nah, itu padahal itu teman-teman, Ya, itu perhatikan tertua ya. itu. di abad kedua. Paling tertua itu. Nih, kita bahas Efesus 15 tadi. Mereka juga mau mencoba mempelintir teman-teman ya. Efesus pasal 2 nomor 15. Mereka katakan apa? Itu hukum ini, hukum itu. Itu asumsimu. Jelas dalam Efesus pasal 2 nomor 15 itu kau baca baik-baik ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paham? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dibatalkan semua perintah dan ketentuannya. Jadi kau pikir yang bisa dibatalkan itu apa? Ya hukum-hukum lah. Nah, ketika Ya, kalian makanya kau mengatakan belajar kami lagi lebih lah. percaya kepada kitab Kau yang belajar lebih dulu lagi. ada. Itu di situ nomon dokmasin, bukan nomon kataluo. Hei, kau di sini menjelaskan nomon dokmasin ke nomon kataluo. Jelaskan kepadaku. Anda tinggal search Diam dulu. di Google, Diam dulu. di apa, Diam dulu. tinggal- Jangan kau pakai bahasa Yunani di sini. Kau pikir kau sudah menjelaskan. Kalau memang seperti itu, kau akui berarti hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan sejak pertama sekali sebelum kitab PB ada itu betul dibatalkan, betul? Dibatalkan kan? Oke, sebentar, saya akan tunjukkan data. Saya pikir Anda Saya tanya, dibatalkan atau tidak? Iya, yang dibatalkan Anda tidak tahu yang mana. Hei. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan itu menggunakan data. Iya, Dalam ini kitabmu. saya jelaskan dia sebentar. Jadi Kang Gibul, kalau kau cuma bisa bahasa Yunani kayak gitu tuh kau pikir sudah menjelaskan. Enggak, jangan kau tipu-tipu kami nggak Enggak. gampang kau tipu-tipu. Enggak datamu. Enggak. Jadi teman-teman perhatikan ya, ketika orang ini mengatakan saya lebih percaya kepada kitab yang terdahulu, kitabnya orang Yahudi aja kalian kencingi Ya kok. iya. Kalian katakan sebagai kutuk loh. Dalam kitab Galatia pasal 3 nomor 13 dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Lalu kalian katakan kami percaya dengan kitab yang lebih dulu ada. Perjanjian lama aja kalian kencingi, baru muncul ke perjanjian baru yang kalian jadikan landasan beriman kalian. Ini munafiknya kalian. Ketika kalian mengatakan kitab kami baru muncul di abad ke-7, saya lebih percaya kitab yang lebih dulu ada.
Apa buktinya kalian percaya kepada kitab yang lebih dulu ada? Kitab Taurat aja kalian kencingi. Kalian kencingi dan kalian gitu. kangkangi. Jadi memang saya tidak percaya Al-Quran karena Nggak ada urusan. sejarah dan arkeologi itu lemah sekali. Aduh, memang ada sejarah tentang Adam. Lemah sekali. Izin Uni. Ada nggak sejarah tentang Adam? Kau bahas sejarah hancur kitab Sebentar, Quran. ini saya mau tunjukkan data satu contoh. Tunjukkan. Di mana penemuan di Oxyrhynchus di Mesir oleh ini data. Pakai Di data, papirus lihatkan. Oxyrhynchus. Saya mau tahu siapa tokoh itu. Saya mau pelajari siapa tokoh itu. Apa data yang dilihatkan dan manuskripnya dari mana? Metode apa yang digunakan untuk memvalidasi? Jangan sembarangan kau. Iya, depan mahasiswi metodenya ini. paleografi. Menggunakan gaya bahasa berarti. Oke, siapa orang yang mengidentifikasi? Apa kredibilitasnya? Jawab. Enak aja kau Bernard menipu kami. Iya, Bernard Grenville dan Arthur Hahn. Anda tinggal cari siapa itu Bernard Grenville. Nggak ada, buka di sini. Kalau aku jelaskan Imam Al-Qurtubi, aku jelaskan siapa Imam Al-Qurtubi di sini. Nggak usah macam-macam. Cepat. Dengar teman-teman ya, dia katanya menggunakan pendekatan penulisan, gaya penulisan, ya menggunakan pendekatan paleografi. Lalu dia membuktikan di abad pertama ditulis. Tunjukkan datanya. Apa yang dituliskan? Yang mana? Bagian mana? PB, PL, yang mana? Yang mana? Jangan kami jangan dikibul-kibuli lah. Ya, Bang Rijal ada yang mau sampaikan dulu, Bang Rijal silakan. Nak aja lu bilang Tuhan itu cuma membacakan nomor apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu-gitu? Batal aja udah, nggak usah banyak cerita. Ya, jadi teman-teman ya, kenapa perdebatan terjadi antara Islam dan Kristen? Sebenarnya perdebatan itu tidak perlu terjadi kalau mereka jujur. Satu, mereka tunjukkan data. Kita tuh bukan penjelasan yang sebenarnya kalau dalam dialektika itu penjelasan itu tuh bukan hal yang penting. Yang paling penting itu sumber penjelasan, teman-teman. Ya, karena kalau penjelasan itu konsepsi namanya. Konsepsi itu setiap orang bisa beda-beda loh, guys. Bisa. Maka yang perlu adalah dasar dari konsepsi itu. Data itu baru knowledge. Ya, ketika kita tunjukkan, dia mengatakan saya lebih percaya kepada kitab yang lebih dulu ada. Kitabnya aja itu dikencingi tuh yang perjanjian lama tuh jadi expired perjanjiannya tuh. Expired. Datang perjanjian baru ditulis oleh entah siapa. Tiba-tiba konon katanya itu yang menjadi sumber hukum. Katanya percaya kitab yang terdahulu. Ya, itu bukti kalau dia ini hipokrit. Nah, sekarang kita jawab. Memang kenapa kalau Nabi Muhammad baru hadir di abad ke-7 sementara setelah Nabi Ibrahim baru muncul Musa dengan hukum Taurat? Sebelum Ibrahim itu tidak ada hukum Taurat. Apa salahnya ketika Tuhan memberikan kitab suci kepada nabi-nabi setelahnya? Memang begitu tradisi agama Samawi. Yang nggak masuk di akal itu Tuhan yang baru lahir. Kalau Nabi baru lahir membawa hukum-hukum itu normal, wajar. Karena memang Tuhan menentukan seperti itu. Timelinenya akan muncul nabi-nabi membawa hukum-hukum yang relevan dengan keadaan pada waktu itu. Ketika Nabi baru muncul dengan hukumnya, kalian kaget. Giliran Tuhan baru lahir dengan sifatnya yang berbeda dengan Tuhan sebelumnya, baru kalian bilang itu Tuhannya kerjasama gotong royong. Dan itu satu hakikat, hantu belau. Jangan bodoh-bodohi kami umat Islam. Bodoh-bodohi saja murid-murid kalian di gereja sana. Kami umat Islam. Kami umat Islam yang diperintahkan afala yata'qilun, ya. Enak aja depan kami mau membodoh-bodohi, nggak bisa. Ya, tunjukkan data. Dari tadi ngomongnya Tuhannya dari penuh kasih lah Tuhannya katanya. Sampai-sampai dia bilang lebih Septuaginta pula kata dia. Tengok tuh Hosea pasal 11 nomor 1 antara Septuaginta dengan teks Mesora. Enak-enaknya dia bilang Septuaginta itu adalah terjemahan dari teks Mesora. Teks Mesora itu baru ada di abad ke-9. Yang saya bilang Parah. Iya, dia dari bilang teks Septuaginta itu terjemahan. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu Septuaginta itu diterjemahkan dari kitab bahasa Ibrani? Dari mana kau tahu? Iya memang itu. Mana data? Karena pada saat zaman Hakim Ezra. Mana datanya? Kau tahu nggak Pak Pendet? Kau mau sekolah teologi sampai ke Vatikan pun kau nggak akan ketemu siapa nama penulis kitab Septuaginta. Meninggal pun kau nggak akan ketemu kau. Karena nggak ada, itu legenda. Bukti-buktinya nggak ada secara valid, itu dipercaya.
Itu diyakini, itu namanya legenda, diyakini tanpa ada bukti konkret. Kalau memang iya, siapa Ada. nama penulisnya? Di antara 72 orang Rabi Yahudi yang menulis Itu Septuaginta, bukan siapa Al-Quran. namanya? Kalau Al-Quran bisa gitu, nggak tahu siapa penulisnya. Oh, Al-Quran jelas penulisnya, ada Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Nggak, Affan, Ali bin Abi itu nggak Thalib. ada. Itu butuh tafsir itu. Mau ditunjukin ada Ngomong Zeus di Bible. Zeus di Iya. Bible ada. Kalau Saya tanya, siapa nama penulis Septuaginta? Sebut namanya, satu orang saja, ada 72 orang, masa Kalau- satu pun nggak tahu? di Al-Quran memang betul Allah, itu. lama kali nih. Aduh, kalau di dalam film SpongeBob, a film later. Kalau ini 5 tahun lagi. Data. Silakan Maksimalus, Bang Maksi, silakan dulu. Halo. Ya, halo Maksimil. Maksimil, mau bertanya atau mau ditanya atau mau menjelaskan, mau membantu Pak Pendet atau mau nunjukin data? Enggak sih. Ya, ada apa Maksimil, mau ngapain? Mau Cuma- membantu, mau menjelaskan Tuhan yang bekerja sama dan gotong royong tadi atau apa? Cuma lucu aja kok Tuhan gotong royong. Dari mana ceritanya? Pak Mar, kamu Kristen Maksimil? Oh, bisa dibilang belum. Maksudnya apa nih belum nih? Gimana ya cara jelasinnya? Nggak ngerti saya. Di KTP Kamu aja abang jelasin. apa? Di KTP. KTP-nya apa agamanya? Kalau di KTP Katolik. Oke, Maksimal, Katolik. sebagai seorang yang memiliki KTP Katolik, Pak Maruba, Pak Pendet mengatakan bahwa Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu itu kerjasama alias gotong royong. Kamu sepakat nggak? Enggak. Oke. Nggak Bagaimana sama cara sekali. membantahnya? Silakan kamu bantah Pak Maruba, jangan sama saya dulu ya. Urus dulu konsili dulu ya depan saya ya. Karena bentar lagi mau maghrib. Silakan konsili sama Pak Pendet. Saya mau sholat maghrib dulu. Saya standby menjaga kalian. Jangan berkata-kata kasar karena ini Gini Mbak, Mbak, Ustaz Arif ya. bentar Mbak. Bukan gitu Mbak. Aku selama ini bertanya sama pendeta, apalah segala macam. Jawabannya semua itu nggak masuk akal. Terus Memang nggak boleh pakai akal bang kalau memahami Kristen kata pendeta gitu. Iya. Kalau masuk akal semuanya- gagal perpuluhan, kacau. Nggak ada yang masuk akal. Nggak ada. Semuanya percayai aja, percayai. Memang gigi gitu, memang begitu. Ya, terus Cuma gitu Bang aja Maksimal di jawabannya. sini. Bang Maksimal di sini ngomong sama pendeta ya, jangan sama kami ya. Memang kata Pak Pendeta tidak boleh memahami kekristenan dengan akal, karena kalau pakai akal nanti hancur perpuluhan. Soalnya Tuhan 31 tidak masuk akal. Tuhan membunuh diri untuk menyelamatkan orang lain tidak masuk akal. Tuhan jadi manusia tidak masuk akal. Memang tidak ada yang masuk akal. Tuhan kasih dosa waris tidak masuk akal. Semua doktrin tidak masuk akal. Tuhan katanya menjadikan semua manusia terkutuk dan berdosa tidak masuk akal. Kenapa? Karena Henok dan Elia ternyata tembus ke surga tanpa kematian. Emang tidak masuk akal. Tapi memahami Kristen emang nggak boleh pakai akal bang, pakai imani saja bang. Begitu. Ya itu makanya aku nggak mau bertanya sama dia. Dia itu sebenarnya bukan manusia sebenarnya itu. Masa Tuhan bergotong royong? Dari mana ceritanya gotong royong? Iya Bukan juga manusia sih. itu. Yang kalian berdebatkan di sini dari tadi, aku ketawa-tawa aja. Kok Tuhan bergotong royong? Iya. Terus pede lagi jawabnya. Terus gini Mbak, aku bukannya mau ngomong apa-apa, aku cuma mau belajar aja di sini. Iya, belajar tentang Islam aja ya. Tapi habis aku sholat maghrib ya. Kamu nanti boleh bertanya 1001 pertanyaan. Tapi habis aku sholat maghrib. Cak Tata tadi sholat maghrib. Sholat Isya, Gantian ya. sholat Isya. Ih, maghrib. Oh iya, sholat Isya. Sholat Isya ya. Maksimal, Oke, Mbak. boleh Siap, nanya sama Bang Rijal ini. Bang Rijal ini teman baik, teman enak untuk diskusi. Uni mau sholat dulu ya. Oh ya, kamu Siap. Jadi menurut kamu Pak Pendet ini agak gimana? Agak kurang seon atau gimana? Masa dibilang Tuhan gotong royong? Intinya nggak manusia. Astagfirullahaladzim. Otaknya maksudnya. Oh gitu, astagfirullah. Otaknya maksudnya. Iya. Otaknya nggak manusia tapi Udah. Makanya realnya manusia memang. Udah jangan itu, biarin aja lah ya. Biarkan aja lah, dia nyembah Tuhan banyak. Biarin aja lah. Lanjut Cak Tata dan yang lainnya, aku mau sholat dulu ya. Aku mute dulu. Maksimal semangat mencari kebenaran ya adekku. Semoga kamu diberikan pencerahan ya. Lanjut. Iya, silakan Abang. Ustadz Tata apa udah monitor atau belum? Oke. Tunggu Ustadz Tata ya. Ya Ustadz ya. Untuk Maxim ini jangan nanya ke pendeta. Atau gini aja, Maxim kasih pertanyaan. Nanti saya dengan pendeta yang jawab nanti. Mana yang benar-benar menguasai Bible. Biar adil kita.
Aku nggak mau nanya Bible, Bang. Ya udah nanya Quran. Nanya apa saja tentang Islam ya. Oh, boleh Bang. Gini Bang. Oh, Nabi Muhammad itu kan dari keturunannya itu kan jelas Bang. Yang dari saya yang pelajari, nama bapaknya itu siapa Abdullah ya? bin Abdul Abdullah. Usai bin Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib Fihr Malik Ya. Kinanah Mudrika Ilyas Mudon Nijar Ma'ad Adnan Put Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yasjud Nabi Ismail Ibrahim. Iya, sampai ke Adam lah Bang ya. Sampai Adam saya hafal ya. Iya Bang. Gini Bang, kan kalau dari Kristen itu yang buat saya bertanya-tanya, kok nggak tahu kita apa namanya keturunannya dari mana gitu. Terus yang buat saya bertanya lagi, pernah saya tanyakan sama Ustadz juga di sini di kampung saya sih, nggak pala jauh-jauh. Cuma bertanya gini, kan nama bapaknya kita tahu, nama ibunya siapa? Aminah ya. Aminah. Nama ibunya si Aminah siapa? Atau nama kakek istri kakeknya itu siapa gitu loh Bang? Kok nggak diiniin gitu? Jadi biar kita tahu juga. Terus istilahnya kenapa saya tanya seperti itu? Karena satu mengganjal juga Bang. Karena kan dari kekristenan memang sebanyak apapun pendeta ditanya nggak bakalan tahu gitu loh. Nah, tapi kalau dari segi Islam tahu, sampai ke Adam pun ada tulisannya gitu loh Bang. Nah, tapi kalau dari segi istrinya kok kita nggak tahu gitu Bang. Istri siapa? Satu tadi Aminah, nama ibunya siapa? Iya. Bang. Kalau Lalu Aminah itu kalau dalam Islam yang dihitung itu dari bapak-bapaknya. Jadi Aminah itu nanti bersambung dengan Rasulullah itu nasabnya nyambung ke Kilab. Kan Nabi Muhammad gini ya, Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hasyim di mana Qusay bin Kilab, ini sambung ke Kilab ini Aminah itu. Jadi keturunan generasi ke Rasulullah itu sampai ke Kilab dari Aminah itu. Oke Bang, makasih infonya. Terus gini Bang, tadi ada juga tadi tersinggung kita dari pendapatan orang Abang dari tadi aku tonton kan, ajaran kasih gitu loh. Yang namanya kasih itu kalau Tuhan itu memang mengasihi manusia, semua manusia. Apa tadi namanya Bang kalau di dalam Al-Quran Bang? Bahasanya Rahman Rahim. Rahman Rahim gitu Bang ya. Kalau Rahman itu apa Bang? Pengasih, Rohim penyayang, ya sama aja. Rahman pengasih, Rohim penyayang. Nah, jadi kalau Tuhan itu pengasih atau penyayang, terus gini Bang, bentar dulu Bang. Aku bertanya, boleh kan Bang? Terus harus bertanya. Orang Abang pun bertanya sama aku, boleh juga. Tapi kalau aku nggak tahu jawabannya, aku bilang nggak tahu ya Bang ya, biar enak kan. Nah, kan kalau Tuhan itu kan maha pengasih gini Bang. Terus kalau dia maha pengasih berarti semua ciptaan dia itu dia kasihi dong, dia sayangi dong gitu loh Bang. Tapi entah kenapa di apa Bang, dimusnahkan Bang. Contoh apa ya, di zamannya siapa itu ya, pokoknya zaman Nuh semua dihabisi Bang. Oke. Di apa namanya itu Bang, yang air itu Bang, yang naik kapal orang itu. Ya banjir, kalau tsunami lah. Ya gitu Bang. Kenapa dihabisi Bang gitu Bang? Oke, jadi gini ya. Kalau di dalam Islam Allah itu kena maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia, lagi maha penyayang di akhirat. Maksudnya gini loh, di dunia ini Allah itu kasih. Mau dia menyembah pohon beringin, buktinya dikasih istri, dikasih harta, dikasih nyawa, dikasih uang, makanan. Menandakan Allah itu kasih. Tidak mandang bulu, mau dia menyembah batu, menyembah gunung, menyembah kuburan, tetap dikasih. Buktinya
dia hidup masih enak, ya. Mau ngapain pun dia bebas, ibaratkan dipelihara masih. Tapi kalau di akhirat, maka khusus bagi orang yang menyembah dia. Gitu loh. Jadi kalau nanti di akhirat ada yang masuk neraka, ya karena memang Rahman ini berlakunya di dunia. Kalau di dunia mau dia nyembah siapapun, sama saja. Saya menyembah Allah. Ada orang menyembah pohon beringin. Sama-sama hidup, sama-sama diberi makan. Ya, itu namanya maknanya Rahman di situ. Tapi kalau Rahim, Allah sudah memberitahu. Ingat ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi la annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus supaya mereka mengenalkan Tuhan itu aku, Allah. Ya, sehingga siapapun yang tidak mentuhankan Allah, ingat nanti di akhirat saya masukkan ke neraka. Makanya semua para nabi itu mengenalkan Tuhan itu Allah Esa. Nah, seperti Musa Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga sama, Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan kata Yesus, kalau kamu ingin masuk kekal di surga, Tuhan karena Allah. Yohanes 17 ayat 3. Nabi Muhammad juga gitu. Kalau kamu ingin masuk surga, maka Tuhan karena Allah. Fusilat ayat 30. Sama. Jadi kalau makna kasih itu di situ. Nah, untuk masalah Nuh itu gini, Allah juga di perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran sama. Bahwa ketika mereka ini terlalu ya menantang para nabi, maka oleh Allah diazab oleh Allah itu. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah bertahun puluhan tahun, ditolak, dicaci maki, dianggap gila. Akhirnya Allah hukum mereka, Allah azab mereka. Gitu. Jadi bukan tanpa sebab. Gitu loh ya. Oke, apa lagi? Oke bang, makasih. Tapi jawabannya belum ini bang. Ya, yang mana? Jawabannya mintanya yang mana? Yang belum dijawab yang mana? Yang aku tanya kenapanya bang? Iya, yang belum dijawab pertanyaan yang mana? Kenapanya bang? Kenapa dimusnahkan gitu loh? Alasannya apa? Ya, alasannya barusan tak jelasin. Mereka ini ya, Allah itu sayang ke mereka. Karena tujuan Allah mengutus Nabi itu supaya mereka kenal Tuhan yang benar. Karena kalau Allah tidak mengutus Nabi, nanti mereka menyembah berhala, menyembah patung. Akhirnya Allah mengutus seperti Nuh. Nuh mengajarkan tauhid. Bukan diimani, malah dicaci maki. Nabi Nuh itu. Ya, berpuluhan tahun mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan dikatakan Nuh ini dak beres lah, dak waras gitu itu. Akhirnya ya sudah, Allah musnahkan mereka. Jadi kan ada sebabnya. Ya bukan tanpa sebab kan dimusnahkan itu. Ya, karena ada di dalam Bible itu. Allah akan menghukum, akan membunuh. Contohnya misalnya ya, kadang-kadang bukan dengan musibah, dengan perang kadang-kadang. Contohnya ya, dalam kitab kamu, Yosua 6 ayat 21. Semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita, dibunuh dengan pedang. Segala ternak, sapi, domba, dan keledai pun dibunuh. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan lain. Atau Ulangan 20:16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunuh. Apa alasannya? Ya karena mereka tidak mau beriman, justru menyembah Tuhan-Tuhan lain yang bukan Tuhan. Makanya dalam 1 Samuel 15 ayat 3, jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Jangan tinggalkan sesuatu apapun, bunuhlah semua. Orang laki-laki, wanita, anak-anak, dan bayi. Juga sapi, domba, unta, dan keledai. Basmi semuanya. Nah coba, berarti kalau saya pakai pemikiran abang, oh berarti sadis di Bible itu Tuhan, gitu. Masih banyak ayatnya, Bilangan 31:17, Hosea 13:16, itu parah banget itu. Imamat 24:16, ya, Lukas 19:27. Ya, apa kata Yesus? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu